dan baik. Hadirin semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita pada hari ini bertemakan hikmah Muharram dan spirit kemerdekaan, energi baru hadapi krisis pandemi. Insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Dr. Kiai Haji Abdul Kahar Zainal LCMA. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama membuka kegiatan daurah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض
وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat Al-Quran. Semoga yang mendengarkan dan membacanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga kelak Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penyampaian dari pengawas Yayasan Al-Miska Amal Ilmiah sekaligus Ketua Divisi Tarbiyah dan Mentalitas Al-Asri Group, Ustadz Ahmad Nugrahab. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu di Zoom kali ini. Insya Allah, walaupun kita berada di masa pandemi, insya Allah semangat untuk bersilaturahim keluarga besar Al-Asri Group, terkhusus orang tua, siswa, semua sivitas akademika dari SID Al-Asri, Sekolah Alam Semesta, dan Sekolah Keputrian Hayyin, insya Allah bisa bersilaturahim bersama guru-guru Al-Asri Group, dan insya Allah Daurah ini akan menjadi sebuah program rutin yang selama ini mungkin masih dalam skup kecil di antara SID, terus kemudian di Sekolah Alam, dan kali ini dan mulai tahun ini insya Allah kita akan mengadakan daurah-daurah seperti ini, khususnya yang melibatkan orang tua dan guru, akan menjadi skup yang lebih besar. Dan insya Allah itu yang mudah-mudahan bisa memberikan kita semangat lebih besar dan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Selalu memberikan keteladanan, bahkan semua apa yang kita lakukan aktivitas sehari-hari dicontohkan oleh beliau, maka insyaallah kita pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat, dan para keluarganya hingga akhir zaman, insya Allah. Dan hari ini, alhamdulillah, program daurah orang tua dan guru Al-Asri Group bisa berjalan dengan lancar, dan momentumnya adalah bulan Muharram, dan juga sekaligus
event kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi satu titik awal yang mudah-mudahan menjadi program yang bisa berkelanjutan lebih kuat lagi, dan tentunya kami akan selalu memberikan sesuatu yang baru dan memberikan tentunya program-program yang berhubungan dengan orang tua dan siswa, orang tua dan guru. Itu kita akan memberikan pemateri-pemateri yang berkafah dan mumpuni di bidangnya insya Allah. Nah, terkait dengan program yang melibatkan orang tua dan guru, khususnya mungkin di kelompok orang tua di SID, di SAS atau HAYIN, jika akan mengadakan acara yang melibatkan guru, misalnya bisa berkoordinasi dengan divisi kami melalui kepala sekolah di level masing-masing. Yang insya Allah akan diteruskan kepada kami. Nah, insya Allah kita akan rembukan bukan hanya kafah keislaman, kita akan mewadahi jika diinginkan dengan life skill, pengembangan diri dan lain-lain, insya Allah kita akan berikan wadahnya. Terkait dengan pemateri kali ini, alhamdulillah kita sangat beruntung kehadiran pemateri yang insya Allah sudah dikenal di masyarakat, dan ahlan wa sahlan Ustadz Abdul Qahar. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah, gimana kabar? Aduh, Alhamdulillah. lama tak jumpa. Insya Allah Ustaz, Ba'da ini kita ketemu lagi. Nah, kita hadirkan beliau dan bukan yang biasa-biasa tentunya, karena beliau juga lulusan Timur Tengah, S2, S3-nya, insya Allah akan memberikan pemahaman yang lebih luas, yang lebih skup global, tidak parsial. Insya Allah kita akan lebih mendapatkan ilmu-ilmu sejak tahun ini. Insya Allah kita akan memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih global insya Allah. Taib, mungkin dari kami terakhir mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua, Sivitas Akademik, Al-Asri Group, seluruh jajaran dari pihak yayasan, guru-guru, staf, dan semuanya yang berkontribusi dalam jalannya acara ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu cukup dari kami. Semua kebenaran pasti datang dari Allah dan Rasulnya, dan kesalahan pasti datang diri kami bersama tim. Insya Allah akan selalu memberikan yang terbaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas penyampaiannya. Ya, selanjutnya materi daurah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. K. Haji Abdul Qahar Zainal LCMA. Namun sebelumnya kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah Ustadz. Kegiatan kita ini Ustadz dihadiri oleh seluruh guru-guru SID, Al-Asri, kemudian orang tua juga. Al-Asri Group dan orang tua. Insya Allah tema daurah kita Ustadz, hikmah Muharram dan spirit kemerdekaan, energi baru hadapi krisis pandemi. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, selanjutnya kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Ya, kepada beliau, falyatafaddal masykuran ma'juran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul hasanat wa bi mannihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Subhanakallahumma ala hilmika ba'da qudratik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Allahumma ihfazna wahfazna ma'ana wa sallimna ma'ana. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali. Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya tidak menyangka ini ada sahabat lama ternyata di Masri, Pak Nugraha. Lama tak jumpa. Terima kasih undangannya para segenap pengurus yayasan Al-Asri Group, para orang tua siswa, para ustadz-ustadzah, para guru Sivitas Akademika Al-Asri Group. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu dalam momentum silaturahim, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum berakhir, tapi kita tidak istilahnya patah semangat ataupun kekurangan semangat untuk terus belajar, karena yang namanya belajar itu adalah kemestian kalau kita ingin maju. Dan majelis ini majelis yang sangat luar biasa karena menghimpun kita dalam suasana silaturahim, walaupun dalam secara daring, tapi dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW memberikan kepada kita resep yang luar biasa ya, bahwa man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athrihi falyasir rahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia rajin bersilaturahim. Ya. Dan silaturahim itu sarananya banyak, diantaranya adalah dengan teknologi seperti ini. Walaupun tentu pertemuan secara luring itu tidak bisa tersubstitusi secara 100% melalui daring, tapi setidak-tidaknya ma la yudraku kulluhu wa la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita raih semuanya, kita tidak tinggalkan semuanya. Itu kaidah dalam agama kita yang harus senantiasa kita pegang. Kalau silaturahim luring tidak bisa, kita silaturahim daring. Ya. Yang dengan itu kita saling menyapa, saling berbalas senyum, dan itu menggugurkan dosa luar biasa. Ya. Ditambah lagi dengan kita dalam majelis ini membekali diri kita dengan landasan pengetahuan dan spirit agama, ya, yang merupakan ibadah yang luar biasa, begitu ya. Kalau kita bertafakur sesaat itu lebih baik daripada salat beratus-ratus rakaat, ya. Karena ilmu itu, Bapak Ibu sekalian, akan memberikan kepada kita landasan yang kokoh dalam beramal. Semakin tinggi tingkat pemahaman kita terhadap agama kita, maka akan semakin kita bisa meningkatkan kualitas amal kita. Ya. Dan itu kaidah harus senantiasa kita pegang. Maka dalam Islam, ya, kita diajarkan untuk senantiasa meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Dan menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Ya. Sejak buayan sampai kita masuk di yang lahat, itu waktunya kita menuntut ilmu, itu waktunya kita belajar. Ya. Dan orang yang sukses itu adalah orang yang memang memiliki mentalitas pembelajar. Ya. Dia senantiasa haus akan ilmu pengetahuan, meningkatkan skillnya, pemahamannya, sehingga setiap kali problematika kehidupan datang menghampirinya, maka dia sudah punya bekalan yang cukup untuk bisa melewati semua tantangan kehidupan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, pada pertemuan kita hari ini, saya berterima kasih diundang di majelis yang mulia ini untuk, saya bukan untuk istilahnya mengajari, bukan ya, tapi kita sharing, saling istilahnya berbagi manfaat, ya, tentang bulan Muharram yang kita kaitkan juga dengan kemerdekaan untuk kita jadikan bekal menghadapi pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa dimensi yang ingin saya tekankan pada kesempatan hari ini.
bagaimana kita mengambil ibrah dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang kita lalui. Karena memang yang namanya mukmin sejati itu dia senantiasa belajar dari peristiwa-peristiwa. Kalau kita ingin sukses dalam kehidupan ini, ya menghadapi berbagai macam situasi dan tantangan, maka kita harus belajar sejarah, gitu ya. Karena sejarah itu mengajari kita tentang bagaimana kita menyikapi situasi-situasi yang dihadapi, ya. Karena kalau dalam teori sosial itu dikatakan at-tarikhu yu'idu nafsah, bahwa sesungguhnya sejarah itu selalu berulang, polanya itu sama, begitu ya. Polanya sama. Ya, sehingga disinilah pentingnya kita senantiasa mengkaji yang namanya sejarah, apalagi yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan Islam ini, kemudian akhirnya sampai kepada kita semuanya. Nah, Muharram ini adalah sebuah momentum. Yang pertama, dia momentum pergantian tahun Islam. Yang kalau kita lihat sejarahnya, tonggak sejarahnya itu adalah hijrah. Tonggak sejarah dari yang namanya bulan atau tahun Islam itu adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya masuk ke situ, saya ingin menyentakkan kesadaran kita tentang kalau tahun itu berganti, berarti kita harus sadar sepenuhnya tentang berkurangnya jatah umur kita, ya. Bahwa usia kita itu ada awalnya dan suatu saat nanti pasti akan berakhir. Dan yang menjadi masalah adalah bahwa kita tidak tahu nih kapan kita game over di dunia ini. Ya. Umur kita sekarang berapa, 20, 30, 40, dan seterusnya. Ya, kita tidak tahu sudah berapa banyak jatah usia yang sudah kita habiskan dan tinggal berapa sisanya. Ya. Dan pergantian siang dan malam itu, pergantian pekan, bulan, dan tahun itu adalah sebuah momentum yang harus kita jadikan tonggak. Bagaimana kita menyadari tentang keterbatasan usia kita. Kalau judulnya cuma sekedar game over mati seperti matinya kambing dan kucing, saya kira tidak jadi masalah Bapak Ibu sekalian ya. Ya kalau hewan itu mati habis perkara gitu ya. Tapi kalau kita manusia judulnya tidak seperti itu. Ya. Manusia ini judulnya kalau dia mati justru itu adalah awal dia menapaki alam keabadian. Ya. Inna al-qabr awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Ya. Yang namanya kubur itu adalah pijakan pertama perjalanan kita menuju alam akhirat, alam keabadian. Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa nasib kita di akhirat itu, di alam keabadian itu ditentukan dari cara kita menghabiskan jatah umur kita di dunia. Ya. Apakah sudah efektif? Apakah sudah produktif? Apakah seluruh langkah-langkah kita sudah selalu kita usahakan selaras dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus senantiasa kita tanyakan. Nah, berkaitan dengan itu ada nasihat yang sangat terkenal ya dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau dalam pesannya yang sangat terkenal dan saya kira itu harus selalu kita ulang memang. Ya, ketika beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an yuzana 'alaikum falyawma 'amalun wala hisabu ghadan hisabun wala 'amal. Ya. Rajinlah kalian mengevaluasi diri-diri kalian. Sebelum datang saatnya Allah yang mengevaluasi diri-diri kalian. Timbanglah amal kalian sebelum datang saatnya Allah yang menimbang amal kalian. Fal yauma 'amalun wala hisab. Karena hari ini kata beliau dalam khutbahnya itu yang selalu beliau ulang memang. Hari ini ketika kita hidup di dunia betul tidak ada evaluasi, belum ada evaluasi dari Allah. Kita belum dievaluasi, belum tiba saatnya. Tidak ada evaluasi, yang ada adalah beramal. Kita diminta beramal saja, beramal. Isi kehidupanmu dengan amal. Ya. Begitu kita sampai di hari akhirat, wa ghadan hisabun wala amal. Besok itu yang ada cuma tinggal apa?
tinggal hisab, tinggal audit, tinggal evaluasi, tinggal mizan, ditimbang amal kita dan tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Ya. Jadi kesadaran seperti ini Bapak Ibu sekalian perlu untuk senantiasa kita hidupkan. Ya. Betapa mahalnya itu yang namanya waktu. Ya. Ini waktu ini Bapak Ibu sekalian itu kata para ulama itu adalah aset yang tak tergantikan. Apa maksudnya? Kalau hilang iwanta, ya, rugi dalam perdagangan umpamanya, terkena musibah ini dan itu gitu ya. Itu masih kemungkinan kita bisa cari gantinya yang lebih banyak dari yang hilang. Ya. Tapi kalau yang namanya waktu kita berlalu, ya Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan mungkin bisa kita ganti dengan waktu yang lainnya. Tidak ada itu gantinya waktu itu. Tidak ada. Biar kita mau beli berapa supaya masa lalu kita kembali untuk kita perbaiki, itu tidak ada lagi. Tidak bisa dibeli. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu hadis Rasulullah kan jelas sekali gitu. Ketika beliau mengatakan wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Ya. Manfaatkan betul ketika kamu sehat. Manfaatkan betul memang baik-baik. Sebelum datang saatnya Anda sakit tidak bisa beraktivitas. Dan yang lebih utama lagi wa min hayatika limautik. Manfaatkan betul ketika Anda ini masih hidup, masih bisa bernapas, masih diberi waktu oleh Tuhan untuk beramal. Manfaatkan betul itu. Sebelum datang saatnya tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka yang namanya Muharram itu adalah kesempatan kita, momentum kita untuk wakfah. Artinya kita berhenti sejenak merenungkan perjalanan kehidupan kita. Ada satu kebiasaan manusia, kebanyakan orang ya, biasa aja dia wakfah, biasa aja dia evaluasi, tapi yang dievaluasi itu yang kebanyakan adalah judul-judul duniawinya, gitu ya. Bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana perjalanan bisnisnya, ya, bagaimana perdagangannya, cash flow-nya, ya. Selalu yang dihitung-hitung itu yang sifatnya capaian-capaian duniawi. Ya. Tidak dilarang gitu, bagus ton gitu. Ya. Tapi jangan cuma itu yang dihitung, cuma itu selalu yang dievaluasi. Ya. Ada evaluasi pekanan, ada evaluasi harian, evaluasi bulanan, evaluasi tahunan, begitu ya. Ketat evaluasinya kalau untuk judul bisnis, karir, pekerjaan, dan seterusnya. Tapi kalau untuk judul akhirat, pernah enggak kita tanya tentang diri kita? Kira-kira kalau kita mati sekarang ini, di mana posisi kita di surga? Ya. Kalau kita belum layak bertanya tentang judul itu, kira-kira layak tidak kita masuk surga dengan sedikitnya amal, dengan banyaknya dosa, dengan banyaknya kelalaian? Itu perlu untuk serius kita tanyakan. Ya. Apakah semangat kita untuk surga kita itu sudah senantiasa hidup dalam diri kita dibanding semangat kita untuk kemakmuran dunia kita? Itu perlu untuk menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Karena memang yang namanya judul alam keabadian itu harus menjadi konsen kita. Para ulama mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Itu saya jadi teringat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya. Bahwa nikmat itu ada dua macam. Ada namanya nikmat tujuan, ada namanya nikmat sarana. Ya. Kata beliau, nikmat tujuan itu ya, adalah as-sa'adatul ukhrawiyah. Kebahagiaan akhirat itu adalah nikmat tujuan. Ya. Kalau kita artinya surga ya, itulah nikmat tujuan. Artinya seluruh potensi kita, seluruh apa yang Allah berikan kepada kita itu harus dipastikan punya kontribusi yang jelas untuk surga kita. Ya. Karena itu adalah nikmat tujuan. Ya. Kenapa dikatakan yang namanya surga itu nikmat tujuan? Karena namanya surga itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama, sa'adatul la ghamma fiha, dia kebahagiaan yang tidak ada lagi dicampuri dengan kesedihan. Kalau ada maki di surga, tidak ada itu yang namanya kesedihan. Tidak ada yang namanya problematika. Semuanya adalah bahagia. Kalau kita bahagia di dunia, selalu saja ada campurannya kesedihan. Ya.
Selalu begitu. Kalau namanya dunia, Bapak Ibu sekalian, ya pergi di pesta begitu ya, pesta yang sangat mewah begitu. Selalu saja kita temukan, saya nggak ada ini, saya nggak ada itu. Kita hatta bermalam di hotel yang paling mewah sekalipun, ada saja hal-hal yang kita keluhkan, ada saja. Ya. Tapi kalau yang namanya surga, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada keluhannya. Bilang tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada. Bahkan apa yang kita pikirkan sekarang, belum kita ucapkan, itu sudah ada di hadapan. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat ya yang saya baca di kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hadil Arwah itu, Bapak Ibu sekalian, itu satu penghuni surga itu 12.000 dayang-dayangnya. Ya. Ada enggak di sini fasilitas di dunia ini yang seperti itu, satu orang dilayani oleh 12.000 dayang-dayang? Ya, enggak ada. Ya. Jadi yang namanya nikmat tujuan itu, yang kebahagiaan akhirat itu harus menjadi fokus kita. Ya. Karena itu adalah nikmat tujuan, itu yang utama begitu ya. Nah, yang kedua ini kata beliau, nikmat itu apa yang disebut dengan nikmat sarana, wasilatul lil ghaya, ya. Nikmat sarana itu adalah apa yang Allah berikan kepada kita di dunia. Ya. Nah, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-iman wa husnul khuluq. Yang paling tinggi itu nikmat dunia itu adalah kalau kita dikasih iman, dikasih moralitas yang baik. Itu yang paling tinggi itu. Ya. Kalau ada itu dalam diri kita, sebenarnya kita yang paling kaya. Kalau kita ini ada iman, kita ini ada akhlak yang baik, moralitas kita bagus. Ya. Baru ya nikmat pada tingkatan yang kedua itu apa yang beliau sebutkan dengan fadailul jasad. Ya. Fadailul jasad itu artinya keutamaan fisik, artinya kita sehat. Ya. Baru yang ketiga, ya itu yang lain-lainnya ya. Materi begitu ya, pekerjaan, uang, rumah, apa segala macam itu nikmat pada klaster yang ketiga. Ya. Nah ini klasternya 3 ini Bapak Ibu sekalian, itu harus senantiasa kita tempatkan pada porsinya, bahwa yang paling tinggi itu di dunia itu adalah iman dan akhlak moralitas. Makanya itu harus senantiasa kita utamakan, kita kejar. Jangan korbankan iman, akhlak, moralitas cuma untuk mendapatkan yang lebih rendah, yang kelas nomor 3 begitu ya, materi. Di sini banyak orang yang akhirnya dia salah kaprah, dia korbankan moralitasnya cuma untuk materi. Berarti ini moralitasnya kacau. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, itu 3 klaster nikmat itu, ya, itu Allah mengklasternya. Ya, kenapa iman dan moralitas itu yang paling tinggi nilainya di dunia? Karena dia yang paling punya kontribusi yang jelas untuk surga kita. Ya, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, ya, itu nilainya itu harus kita, istilahnya jangan salah dalam menilai itu nikmat itu ya. Itu nilai sebuah nikmat di dunia itu bisa diukur nilainya, posisinya tergantung bagaimana kontribusi nikmat itu terhadap surga kita. Ya. Jadi kalau Allah kasih kita harta, ini harta kita ini punya enggak kontribusi yang jelas untuk surga kita? Harus selalu kita tanyakan itu, jangan-jangan ini harta kita justru jadi bala, jadi bencana gitu ya. Justru menjauhkan kita dari surganya Allah. Ya. Dikasih pekerjaan, posisi juga begitu, tanyakan, ini ada enggak kontribusinya untuk surga kita gitu ya. Dikasih sehat, ini sehat saya ini ada kontribusinya tidak untuk surga saya. Apapun itu yang Allah berikan, Allah titipkan pada diri kita di dunia ini, harus senantiasa kita tanyakan, bagaimana kontribusinya untuk surga kita. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, ya itu jadi bencana gitu ya. Jadi bencana jadinya, cepat atau lambat gitu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini momentum Muharram ini adalah momentum waqfah, momentum kita mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Sudahkah selama ini kita serius mengejar yang namanya nikmat utama itu? Ya. Atau masih
Kalau disebut tentang surga masih lowbat. Masih tidak bergairah, tidak bersemangat. Tapi kalau untuk judul-judul duniawi, karir, bisnis, segala macam, langsung menyala semangatnya begitu ya. Tapi kalau untuk judul surga langsung lowbat. Gitu ya. Nah, ini perlu untuk kita evaluasi ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena jangan sampai waktu kita semakin habis, ya, semakin berkurang, ya. Tapi amal kita untuk surga kita masih belum maksimal. Gitu ya. Dan yang harus kita tanyakan juga Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa amalan andalan kita untuk kita meraih surga yang paling tinggi? Ya, itu kan surga itu Bapak Ibu sekalian itu bermacam-macam pintunya. Ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu puasa gitu ya, ada pintu jihad gitu ya. Masing-masing orang memasuki surga itu sesuai dengan amalan andalannya. Ya. Dan kita mustahil, artinya kita untuk unggul di semua amal soleh itu perkara yang hampir mustahil gitu ya. Yang Rasulullah jamin itu dia masuk di pintu mana saja itu adalah Abu Bakar. Itu sahabat ya, satu-satunya sahabat yang Rasulullah jamin itu. Bahwa sahabatku itu yang dia bisa pilih dari pintu mana saja dia masuk, itu Abu Bakar. Ya. Kenapa? Karena nyaris Abu Bakar itu unggul di hampir semua amal soleh. Ya. Abu Bakar itu pernah suatu saat itu yang diabsen oleh Rasulullah SAW, para sahabat itu di pagi hari, ya mungkin masih sekitar jam 8 begitu ya. Siapa yang hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah mengantar jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Di semua amal soleh yang Rasulullah sebutkan itu Abu Bakar angkat tangan. Hari masih sangat pagi, masih jam 8. Ya. Maka Rasulullah SAW ya memberikan kepada Abu Bakar itu sebuah penggambaran tentang ini. Abu Bakar ini yang berhak dia dimasuk pintu di pintu surga mana saja. Ya. Kalau kita untuk unggul di semua bidang amal kebaikan, saya kira saya tidak mengatakannya mustahil, tapi mendekati mustahil begitu ya. Jadi kita perlu memilih amalan andalan kita apa ini. Jangan sampai semua amal kita standar-standar. Dilihat sholatnya, dodong, sholatnya juga dodong. Dilihat lagi sedekahnya, lebih dodol lagi. Dilihat lagi jihadnya, lebih tidak ada lagi. Pintu-pintu kebaikan-kebaikan itu Bapak Ibu sekalian, itu harus kita pastikan bahwa ada di antara beberapa amal soleh itu yang memang kita di situ expert dan excellent. Kita di situ unggul, kita di situ betul-betul istimewa. Ya. Coba kita pilih item-item tertentu dari amal. Kalau kita mau masuk surga di bab sedekah, perbaiki sedekah kita. Kita punya sedekah-sedekah yang menjadi andalan kita. Ya. Kalau umpamanya sivitas akademikanya Al-Asri ini ingin masuk surga melalui jalan mendidik siswa begitu ya, unggullah kita di situ, gitu ya. Jadikan bahwa ini anak-anak semua yang saya didik ini jadi amal jariah aku semua, sehingga aku harus betul-betul profesional mendidik ini putra-putri bangsa ini menjadi anak-anak yang saleh di masa yang akan datang. Ya, dan kita memang niatkan itu. Kita cuma sekedar tidak cari kehidupan di situ, tapi kita mencari posisi yang tinggi di surga. Ya. Jadi apapun medan kehidupan kita, usahakan kita niatkan itu adalah bagian dari amal saleh, ya pusat keunggulan kita yang dari situ kita bisa masuk surga pada tingkatan yang tinggi. Nah, momentum Muharram ini Bapak Ibu sekalian, saya kira itu momentum yang tepat untuk kita menentukan itu. Ya. Lama kami ini hidup Allah kasih kita jatah umur. Adakah amal-amalan andalan yang betul-betul kita sudah jadikan pusat keunggulan kita untuk kita meraih surga yang tinggi? Itu penting untuk kita tanyakan dan kita tentukan. Ya. Jalan hidup seperti apa yang menghantarkan kita kepada surganya Allah yang tinggi itu. Karena sekali lagi kita tidak bisa unggul di semua amal saleh, tidak bisa. Maka pilihlah item-item tertentu yang memang menjadi konsen kita, yang kita niatkan bahwa inilah jalan surga. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya saudara sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini renungan pertama yang saya sampaikan. Ya. Bagaimana Muharram ini menjadi titik tolak kita untuk
menentukan core value, ya, amalan andalan yang menjadi penghantar kita kepada surganya Allah yang paling tinggi. Ya. Pikir-pikir, coba itu, cari itu yang mana kira-kira. Beberapa item amal, 1, 2, tentukan. Yang itu kita berusaha untuk betul-betul unggul di situ. Ya. Ya, kita meniatkan bahwa memang saya layak masuk surga melalui pintu itu. Ya, karena saya punya amalan-andalan yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita niatkan. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, spirit Muharram yang saya sampaikan. Yang kedua, ya, Muharram ini adalah tonggaknya kan hijrah, ya. Tonggaknya hijrah, ya. Kita sudah tahu itu, ya. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya bagaimana tonggak hijrah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, bahwa orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang untuknya. Jadi itu hakikat hijrah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Jadi kalau mau disebut orang yang berhijrah, tentu hijrah itu kalau kita bicara tentang pengertian, maka hijrah itu kan 2 macam, ya. Ada hijrah makaniyah, ada hijrah ma'nawiyah, ada hijrah tempat, ya. Yang konsiderannya kita meninggalkan sebuah tempat itu karena tempat itu kurang kondusif untuk keimanan kita. Ya. Untuk hal yang paling mahal dalam kehidupan kita itu iman. Itu harus senantiasa kita pastikan di mana kita berada itu kondusif untuk iman kita. Kalau dia tidak kondusif, tinggalkan tempat itu. Nah, kalau kita sudah merasakan bahwa kondusif ini, maka yang hijrah yang lain yang harus kita lakukan adalah hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah itu adalah bukan bergeser tempat, tapi itu adanya pada aspek diri, jiwa, begitu, ya. Bagaimana kita menjadi insan yang selalu lebih baik dibanding yang sebelumnya. Itu hakikat hijrah itu. Ya. Dan yang paling utama dari hijrah itu adalah pastikan bahwa sudah tidak ada larangan Allah yang kita selalu lakukan. Ya. Larangan Allah itu 2. Ada yang sifatnya haram. Haram itu artinya mau tidak mau harus ditinggalkan. Nggak boleh ditawar-tawar, gitu, ya. Ketika kita melakukannya maka kita berdosa. Larangan Allah yang berikutnya apa yang disebut dengan makruh. Ya, makruh itu adalah hal yang betul kalau kita lakukan tidak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Itu larangan Allah juga sebenarnya. Banyak orang itu biasa berapologi begini. Kenapa kita lakukan? Ya kan tidak haram. Kalau makruh kan tidak berdosa jadi dilakukan. Ya, kalau kita lakukan betul tidak berdosa secara teorinya, begitu, ya. Tapi kalau kita meninggalkannya, kita dapat pahala. Ya. Alias kalau kita tetap melakukannya, kita rugi karena ada peluang pahala yang semestinya kita dapatkan, lantas kita tidak mengambilnya. Ya, sama juga, ya, namanya perintah itu kan 2 macam, Bapak Ibu sekalian. Ada perintah yang sifatnya itu wajib, ada perintah yang sifatnya itu sunnah. Nah, biasa orang kalau untuk yang perintah yang sifatnya sunnah itu artinya biasa-biasa aja kalau dia tidak lakukan. Dan kenapa tidak dilakukan? Kan sunnah aja. Ya. Betul, tidak berdosa kalau tidak dilakukan. Tapi kalau kita melakukannya kan kita dapat pahala. Artinya kalau perintah yang sifatnya sunnah itu kita tidak lakukan padahal kita bisa melakukannya, kita yang rugi. Karena ada peluang pahala yang kita tinggalkan. Padahal sebenarnya kita bisa meraihnya. Saya biasa menganalogikannya begini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ada orang tawari kita, ini ada uang 10 juta. Mungkin kasih. Lantas kita masih bertanya, ini harus saya ambil atau tidak? Tidak harus saya ambil. Ya. Masih bertanya begitu, bilang ini harus saya ambil atau tidak harus saya ambil, begitu, ya. Pada nasam ini, kasih ini, bilang ini ambil. Bertanya kiseng, ini harus saya ambil atau tidak harus saya ambil? Ya, kalau tinggal dijulurkan tangan itu diambil,
kita jadi milik kita, begitu ya. Sama juga dengan perintah sunnah sebenarnya begitu. Dikasih ini pahala itu jangan mengukur dengan materi ya. Materi itu, pahala itu jauh lebih mahal dibanding materi. Ambil kini, masih bertanya, harus saya ambil? Ya. Nah, itu logika yang semestinya kita perbaiki dalam benak kita, bahwa yang namanya kebaikan itu jangan pikir ini wajib atau tidak wajib. Selama itu kebaikan, lakukan selama kita bisa melakukannya. Sama juga dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertanya, ini haramkah mutlak kita tinggalkan atau tidak mutlak? Ya, karena dua-duanya ketika kita meninggalkannya, kita mendapatkan kebaikan yang banyak, gitu ya. Ya. Dan orang yang berhijrah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang senantiasa berusaha. Tidak ada larangannya Allah itu dia lakukan. Dia yang nomor satu. Ya. Tanpa dia bertanya tentang makruh, haramnya, bukan itunya. Ya. Makanya para ulama itu, seorang sahabat itu, namanya Abdullah bin Mas'ud, kalau Anda mau melakukan dosa, jangan lihat besar kecil dosanya, tapi lihatlah keagungan siapa yang Anda durhakai. Jangan lihat ini, kecil J-nya. Biar kecil, tapi itu kalau Allah tidak senang itu kita lakukan, jangan lakukan. Ya. Dan inilah yang harus senantiasa kita lihat kembali pada diri kita ini, apa masih hal-hal yang masih kurang baik pada diri saya ini, yang Allah kurang ridhoi ini, yang masih ada pada diriku ini, perlu untuk kita senantiasa evaluasi. Ya. Dan kita tanyakan, kira-kira kalau sekarang ini Allah memandang saya, ya, Allah memandang saya, apakah Allah memandang saya dengan pandangan cinta atau keridhaan atau sebaliknya? Utamakan itu pandangan Allah pada diri kita. Ya. Kalau kita ingin berhijrah itu, maka selalu itu kondisi kita di mata Allah itu yang kita jauh lebih perhatikan dibanding kondisi kita di mata makhluk. Ya. Jadi apapun tindakan kita, perilaku kita, langkah-langkah kehidupan kita, ya, keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini harus kita pastikan bahwa itu selaras dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, ini Allah ridha kalau saya begini. Allah suka kalau saya begini. Ya. Maka itu yang saya ambil. Ya. Terlepas dari penilaiannya manusia, bilang manusia, kalau manusia itu tidak bisa kasih puas ke semua orang. Ya. Makanya nasihat para ulama itu, mereka mengatakan ridwan nasi ghayatullah. Kita tidak bisa istilahnya membuat ridho semua orang. Semua orang suka, semua orang puas, semua orang tidak ada yang mencela, itu perkara yang mustahil. Maka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, yang paling kita utamakan adalah, dan kita harus pastikan dalam kehidupan kita bahwa seluruh langkah-langkah kita, tindakan kita sudah selaras dengan keridhaan Allah. Kalau sudah kita dapat nih kepastian itu, ya, ada yang memuji, alhamdulillah, ada yang mencela juga, alhamdulillah. Karena kita sudah di jalan keridhaan Tuhan. Dan itulah hakikat hijrah yang sebenarnya. Ya, selalu kita memastikan bahwa langkah-langkah kita, tindakan-tindakan kita, keputusan yang kita dalam kehidupan kita itu selaras dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang hanya dengan itu kita akan selamat, gitu ya. Kita biasanya itu mudah stres, mudah galau itu kalau selalu kita pikir itu omongannya orang, tanggapannya orang. Dan apa kata dunia, apa kata tetangga, apa kata saudara, gitu ya. Selalu yang lebih dipusingi itu tanggapannya makhluk, gitu ya. Padahal sekali lagi itu yang namanya tanggapannya manusia itu tidak bisa kasih puas ke semua orang. Bagaimanapun baik tak kita. Ya, selalu saja ada orang yang tidak senang. Memang begitulah sunnah kehidupan. Tidak di mana, tidak di mana. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang harus senantiasa kita utamakan bahwa kalau begini Allah ridha cukup. Ya, Allah sudah ridha kalau kita begini. Pastikan saja dulu nomor satu itu keridhaan Tuhan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu insya Allah, ya, kita harus kita akhirnya senantiasa berada di rel atau jalan kebaikan. Ya. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan tentang hikmah Muharram.
ya hakikat hijrah ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita belajar juga dari perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran tentang keteguhan, ya, keteguhan, keistiqomahan dalam menapaki jalan kebaikan dan kebenaran. Ya. Kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita, maka kita akan menemukan fakta bahwa memang kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Ya. Selalu ada situasi-situasi yang tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Kita punya planning A yang terjadi B gitu ya. Kita menginginkan sesuatu itu terjadi seperti ini, kenyataannya tidak seperti itu. Gitu ya. Itu selalu kita dihadapkan pada situasi-situasi seperti itu. Bahkan dalam kondisi tertentu kita merasakan ujian-ujian kehidupan itu sangat berat begitu ya. Problematika datang silih berganti gitu ya. Kemudian masalah-masalah dan seterusnya begitu ya, musibah-musibah dan yang lain-lain. Selalu menghampiri kehidupan kita. Ya. Cuma yang harus senantiasa kita ingat Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya ujian-ujian kehidupan itu memang sengaja Allah ciptakan untuk sebuah hikmah yang besar. Ya. Jadi kenapa itu Nabi menjelaskan bahwa asyaddun nasi balaan al-anbiya summal amsalu fal amsal, bahwa orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian yang setelah itu dan yang setelah itu, gitu ya. Jadi semakin tinggi tingkat keimanan seorang hamba, dia semakin diuji. Sama juga kalau kita sekolah, ya. Ketika kita menempuh pendidikan itu kan ada ujian-ujiannya, gitu ya. Ujian itu untuk memberikan kepada pendidik ya, orang yang menguji kita itu orang ini layak naik kelas atau tidak gitu ya, layak ditempatkan di kelas tertentu gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu kepada hamba-hambanya. Dikasih situasi-situasi, kondisi-kondisi yang kadang-kadang berat. Ya. Tapi orang beriman itu senantiasa dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini ujian ini adalah kebaikan juga untuk saya. Jadi tidak ada peristiwa-peristiwa yang Allah berikan kepada kita kalau kita beriman itu buruk untuk kita, itu tidak ada. Itu harus senantiasa kita ingat. Ya. Jadi kalau sekarang ini situasi pandemi, Bapak Ibu sekalian, ya, yang banyak orang usahanya gulung tikar lah, ya, situasi sulit dan seterusnya begitu ya. Maka paradigma kita sebagai orang yang beriman itu memandang bahwa situasi-situasi seperti ini adalah proses yang Allah turunkan kepada kita untuk menempa kita untuk lebih tahan banting gitu ya. Ya, orang itu akan kuat kalau dia terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan gitu ya. Kalau kita selalu berada pada zona nyaman, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan maksimal. Maka memang kita perlu tantangan-tantangan. Gitu. Jadi orang yang beriman itu tidak punya alasan untuk mengeluh sebenarnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya tadi sudah jelaskan, ya, bahwa hal yang paling mahal yang Allah berikan pada seorang hamba pada dalam kehidupan ini adalah iman. Itu yang paling mahal. Kalau kita ada iman, kita ada akhlak, ada moralitas. Sebenarnya kita yang paling kaya dan kita tidak punya alasan untuk mengeluhkan ini dan itu. Malu sama Tuhan. Karena hal yang paling mahal dalam hidup ini masih kasih ke Tuhan. Makanya itu yang biasa kita minta kepada Allah itu kan, Bapak Ibu sekalian, ya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan ya Allah kau jadikan musibahku itu pada agamaku. Biar hilang ini, hilang itu, yang penting imanku tidak hilang. Kalau hilang harta aja, hilang ini, hilang itu, tidak ada masalah itu. Itu datang dan pergi, tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Moralitas kita diambil oleh Allah. Itu yang paling mahal.
Nah kalau masih ada itu dalam hidup tak, kita hamba yang paling kaya. Ya, kita lah hamba yang paling kaya kalau kita masih beriman, ya, masih kita jaga akhlak tak, masih kita jaga ibadah tak, kita yang paling kaya. Terjadilah apa yang terjadi, yang penting judul iman itu bukan judul itu yang diambil oleh Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, seberat apapun kondisi kita dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, harus selalu melihat dan menyadari bahwa masih terlalu banyak orang yang jauh lebih sulit kondisinya dibanding kita. Itu fakta itu. Ya. Jadi seberat apapun kondisi kita, kita tetap masih punya alasan untuk bersyukur kepada Allah. Ya, kita ini begini jadi itu orang-orang kondisinya jauh lebih sulit. Ya. Hatta walaupun mamanya kita sakit ya, kurang sehat, diambil sebagiannya masih ada itu oleh Allah Subhanahu. Separah apapun penyakit kita, masih ada orang yang lebih parah dibanding kita. Ya. Dan hatta walaupun umpamanya kita di rumah sakit, ya, kita ada di rumah sakit yang dirawat dengan penyakit yang cukup serius, kita masih tetap punya alasan untuk bersyukur karena belum dibawa ke kamar mayat, masih hidup. Ya. Masih ada kesempatan untuk beramal, bertasbih, bertahlil, ya, menambah berat timbangan amal kita. Sehingga situasi berat apapun yang kita hadapi, kita masih tetap punya energi untuk selalu optimis, ya, selalu bersyukur, ya, dan tidak berhenti melangkah. Ya, dan itulah hakikat kemerdekaan. Jangan kita terjajah oleh situasi, hanya kita mengeluh-mengeluhnya, kita berhenti melangkah. Ya. Ya, kemerdekaan yang paling hakiki itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kemerdekaan jiwa. Artinya seberat apapun situasi dan kondisi kita, kita selalu punya alasan untuk optimis, tetap optimis. Bahkan kalau kita belajar dari sirah itu, dari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dan para nabi, Bapak Ibu sekalian, justru ketika mereka berada di puncak kesulitan mereka berada di puncak optimismenya. Lihatlah peristiwa hijrah itu, ya. Salah satu potongan peristiwanya itu, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi di Gua Sur. Ya kan? Itu jasad Nabi waktu itu kan disembahkan. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup mati, baginya 100 ekor unta. Ya, itu jasad Nabi disembahkan waktu itu. Ya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Nabi menempuh seluruh usaha manusiawi untuk bisa lolos dari kejaran orang-orang Quraisy itu. Ya, itu Gua Sur itu arah yang berlawanan dengan Madinah. Gitu ya. Jadi Nabi itu keluar, itu dia tinggalkan Mekah, itu berlawanan arahnya dengan Madinah. Sudah ketahuan itu Rasulullah akan pergi ke Madinah, tapi Rasulullah meninggalkan Mekah, itu arah berlawanan. Dan dia sembunyi di Gua Sur itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ketika dia bersama Abu Bakar itu, ya, dalam gua itu sudah terdengar langkah-langkahnya orang-orang Quraisy. Abu Bakar sudah menangis. Ya Rasulullah, ini ada langkah-langkahnya ini orang-orang Quraisy ini menuju pintu atau mulut gua ini. Waktu itu Rasulullah bilang apa kepada Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian? Ini situasi yang sangat terjepit. Ya. Nabi bilang, ya Abu Bakar, ma dhannuka nahnu lissalisuhum Allah. Wahai Abu Bakar, betul sekarang ini kita berdua ya. Tapi sebenarnya kita tidak cuma berdua. Ada yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah. Tidak usah khawatir. Ya. Dan betul. Cukup sangat sederhana bagi Allah itu untuk menolong hambanya. Cukup itu laba-laba disuruh bikin sarang yang banyak di mulut gua itu. Ada burung yang datang bertelur. Begitu orang-orang Quraisy itu mau masuk, tunduk mereka, wah ini tidak ada tanda-tanda orang pernah lewat di sini. Banyaknya sarang laba-laba atau burung bertelur. Ya, zaman-zaman buku ini kalau mau masuk di sini, ini nanti lagi jeki ular. Ya. Ini mereka pulang. Ya. Ada lagi satu peristiwa ya di zaman Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian, pada saat perang Khandak ya, pasukan sekutu, orang-orang Quraisy dengan sekutunya kabilah-kabilah di Jazirah Arab itu bersatu menyerang Madinah. Nabi menggali parit kan bersama para sahabat waktu itu. Itu ada batu yang sangat keras ya di Palu Godam, itu tidak pecah-pecah gitu ya. Ya, Nabi yang turun langsung
untuk memecah batu itu ketika dihantamkan palu godam itu terpercik api kan. Ini situasi yang Rasul akan terkepung. Nabi mengatakan pada saat itu, "Latuftahanna alaikumur Rum." Romawi itu akan takluk di tangan kalian. "Latuftahanna alaikum al-Yaman." Yaman akan takluk di tangan kalian. Ya, itu situasi Rasulullah dia berada di puncak optimismenya. Ya. Maka kaidah dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian, ahli hikmah mengatakan, "Idza ishtadda az-zalamu faqad qaruba al-fajr." Kalau kepekatan malam itu semakin pekat, semakin gelap, itu tanda bahwa fajar sebentar lagi akan datang. Itu kaidah. Ya. Dan Al-Quran juga mengatakan begitu. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Memang begitu itu Allah ciptakan itu, kalau kesulitan itu kita sabar hadapi, setelah itu akan datang kemudahan, kecuali kalau kita putus asa. Ya. Dan ini kaidah kehidupan yang senantiasa kita pegang, ya. Jiwa kita bebas merdeka karena ada Allah Subhanahu wa taala menjadi pusat kekuatan kita. Ya. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Tidak ada. Jadi kalau gantungan kita Allah Subhanahu wa taala, nah di tangan Allah segala apa yang ada di alam raya ini, kita akan senantiasa optimis. Ya. Dan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, bahwa kita cuma bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah energi jiwa kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah makna-makna Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, ya. Bagaimana kita menjadikan Muharram ini sebagai wakaf, sebagai momentum berluas. Dan kedua, bagaimana kita menjadikan momentum Muharram ini menjadi momentum kita berhijrah, ya. Dan bagaimana kita menjadikan Muharram ini dan bulan kemerdekaan ini menjadi momentum untuk kita senantiasa optimis, ya, bersyukur dengan apa yang ada, kemudian bersabar dengan seluruh kesulitan-kesulitan kehidupan yang menghadapi kita, dan kita yakin ini cuma masalah waktu. Kita akan bisa melaluinya dengan baik. Yang penting kita tidak berhenti bergerak, kita tidak berhenti berikhtiar, ya. Pada saatnya nanti ketika Allah melihat, oh ini hambaku, ini memang layak saya berikan kemudahan, layak saya berikan jalan keluar, itu pasti akan terjadi. Yang penting sekali lagi kita senantiasa optimis, berhusnuzon kepada Allah, dan akhirnya perubahan itu akan terjadi, ya, dalam skala individu, dalam skala organisasi, dalam skala yang lebih luas lagi. Saya kira ini sebagai sharing saya pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Nasihat untuk diri saya yang sudah berkelemahan, dan untuk kita semuanya, semoga bisa menjadi bekal kita dalam kehidupan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya yang sungguh sangat luar biasa sekali. Saya kira sudah sangat jelas apa yang telah dijelaskan tadi tentang tema daurah kita. Namun saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, guru dan orang tua siswa. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan untuk kita. Saya berikan. Ya. Tapi mungkin ada pertanyaan dari orang tua siswa atau Bapak Ibu guru, dipersilakan. Ya, orang tua siswa dari SAS. Orang tua siswa dari SMP. Iya, apa namanya? Guru SD juga dari SAS. Iya, iya. Ya, Nur Amin dari SAS. Ya, silakan. Dari SMP. Hamsa dari SD. Sebutkan namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nur Amin, Ustadz, dari Sekolah Alam Semesta. Ya, Afwan, sedikit kembali ke dimensi sejarah yang sempat Ustadz singgung di awal pembahasan. Ya, baru-baru kita semua kemudian disunahkan untuk melaksanakan puasa 10 Muharram.
yang ingin saya tanyakan, Ustadz, ini kan salah satu yang pernah saya dengar bahwa motivasi pelaksanaan puasa sunnah 10 Muharram itu adalah peristiwa pembebasan Nabi Musa alaihissalam. Atau ya. Sementara landasan penetapan tahun Hijriah itu dimulai ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Mohon penjelasan relevansi dari kedua sumber sejarah ini, Ustaz. Syukran. Langsung dijawab saja, Ustaz. Jawab ya? Langsung dijawab ya. Baik. Terima kasih Pak Nur Amin dari Sekolah Alam Semesta. Jadi hadis yang kita sebutkan tadi itu betul ya, sahih. Jadi sejarahnya puasa 10 Muharram itu ketika Rasulullah di Madinah itu dia mendapati orang-orang Yahudi itu puasa gitu ya hari itu. Beliau bertanya, kenapa ini kalian puasa? Dia mengatakan bahwa hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran orang-orang Firaun ya di Laut Merah ya. Jadi kami bersyukur dengan berpuasa. Waktu itu Rasulullah mengatakan kalau begitu kita lebih layak bersyukur karena itu Nabi Musa saudara saya gitu ya. Itu jadi bertepatan. Saya kira ini masalah momentum saja Pak ya Nur Amin. Jadi itu bertepatan antara peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun hari itu bertepatan dengan artinya bertepatan waktu istilahnya begitu ya, walaupun peristiwanya berbeda, tapi kalau dari runut-runut sejarah itu jadi bertepatan waktunya begitu ya. Ya. Jadi tidak ada pertentangan itu sebenarnya Pak ya, tidak ada pertentangan. Jadi peristiwa diselamatkannya Nabi Musa itu memang di waktu yang berdekatan dengan peristiwa hijrah itu. Kalau secara waktu ya ketika mereka menghitungnya waktu itu ya. Nah, fadilah puasa 10 Muharram itu yang Rasulullah sebutkan ya, bahwa yukaffiru sanal madiyah, bahwa puasa 10 Muharram itu menghapus dosa setahun yang lalu ya. Jadi najma' baina fadilatain ya, dikumpulkan dua fadilah di sini, fadilah bersyukur diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun hari itu dengan fadilah yang Rasulullah sebutkan di situ bahwa ini puasa 10 Muharram itu adalah yang bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu. Saya kira begitu Pak Nur Amin. Ya. Selanjutnya Pak Sudirman Farid, saya berikan kesempatan kepada Pak Sudirman untuk bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya Pak Ustadz? Jelas Pak, jelas. Ya. Saya dari orang tua siswa, anak saya ini Pak kelas 1 SD dengan kelas 5 SD. Ada dua anak saya saya percayakan sekolah di Alas. Mungkin langsung saja pertanyaan saya Ustadz, ini tentang hidayah atau hijrah. Kira-kira bagaimana jika ada seseorang sebenarnya dia telah diberikan hidayah atau hijrah, dia tahu sebenarnya soal kebenaran apa yang dia lakukan, tapi sering melelehkan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah ini disebut hidayah atau hijrah? Karena mungkin kadang-kadang iman kan ini naik turun. Para sahabat dulu juga itu seperti itu sebenarnya. Kisahnya Hamdalah pada saat ikut kajian dengan Rasulullah, mungkin seakan-akan surga itu ada di matanya. Ya, mungkin seperti itu juga kita di sini, kita sering ikut kajian seperti ini. Mungkin pada saat kita ikut kajian, seakan-akan kita ingin melakukan semua amalan, seperti bersedekah, kemudian berinfak, membantu orang lain, dan lain-lain. Tetapi pada saat kita kembali ke rumah, melihat keadaan keluarga, melihat keadaan kondisi keuangan, dan lain-lain,
Kadang-kadang itu bisa menjadi pemicu kita batal atau tidak ikhlas dalam membantu orang lain atau bersedekah. Apalagi kalau persoalan masalah keuangan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan pada saat kita dalam kondisi seperti itu? Mungkin yang pertama Pak Ustadz, yang kedua kira-kira penghalang-penghalang kita mendapatkan hidayah atau hijrah itu apa saja Pak Ustadz? Mungkin dari sini bisa dipaparkan sehingga kita bisa menghindari hal-hal dan atau penghalang untuk mendapatkan hidayah. Mungkin itu saja Pak Ustadz, 2 pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung jawab atau dikumpulkan dulu? Langsung. Ya. Ya, langsung saja dijawab Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Sudirman Sahrir, pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi yang pertama ya, tentang situasi jiwa. Jadi memang itu adalah situasi normal ya, maksudnya iman kita fluktuatif ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan. Iman itu akan berkurang ketika kita melakukan dosa. Itu kaedahnya begitu ya. Nah, dan itu diakui memang dalam Islam. Innalin nafsi iqbalun wa idbar, bahwa jiwa kita ini fluktuatif ya. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan kalau kita sudah mengetahui hakikat itu adalah kita harus memiliki kemahiran dalam memanage jiwa kita gitu. Artinya apa, Pak ya? Kalau kita berada pada situasi iman yang baik, ya maksudnya trennya naik begitu ya. Nah, pada saat seperti itu kita memaksimalkan amal kita. Artinya lakukan amal sebanyak mungkin yang kita bisa, ya. Ya kan kita kalau kita review perjalanan kehidupan kita ada situasi seperti itu kan lagi bagus dirasa iman ini bersemangat sholat, bersemangat bersedekah, bersemangat melakukan banyak kebaikan ya, situasi seperti itu maksimalkan ya. Maksimalkan itu amal kita ya, maksimalkan. Nah, kalau situasi yang sebaliknya terjadi Pak ya, kita lagi down begitu ya, mau baca Quran hitam aja itu huruf Quran itu kita lihat begitu ya, nggak ada semangat melakukan kebaikan gitu ya. Pada saat seperti itu apa yang kita harus lakukan? Pastikan bahwa hal yang wajib itu kita tidak tinggalkan. Ya, hal yang wajib itu kita tidak tinggalkan. Jangan sampai karena kita ini lagi down sekali tidak mau sholat, itu tidak bisa ditolerir itu gitu ya. Artinya kewajiban itu kita tinggalkan begitu ya, hal-hal yang semestinya kita lakukan ya, yang wajib itu kita tinggalkan, itu tidak boleh terjadi. Artinya tidak boleh kita tolerir diri kita ketika sedon apapun kita tinggalkan kewajiban kita ya. Nah, jadi kita mainkan itu ya, kita mainkan artinya itu artinya range, ada range yang tinggi, ada range yang paling bawah. Ini yang paling bawah ini tidak boleh di bawahnya lagi itu ya. Nah, tapi ketika kita down itu Pak ya, jangan kita biarkan diri kita down, artinya kita tidak berusaha untuk bangkit begitu ya. Bagaimana caranya bangkit ketika iman kita jadi dalam kondisi yang lemah? Jangan menyendiri Pak. Karena kalau kita menyendiri pasti diterkam setan. Setan itu semakin menguasai kita. Artinya carilah komunitas, berteman dengan orang-orang yang baik, datangi ulama, datangi ustadz, hadiri pengajian ya. Jadi ketika kita down, paksakan diri hadir di majelis-majelis ilmu gitu ya. Datang ke orang-orang soleh, minta nasihatnya. Jangan biarkan diri kita menyendiri. Semakin kita menyendiri, semakin kita terpuruk. Makanya disinilah pentingnya ada yang namanya milieu Pak, ada yang namanya lingkungan. Harus kita ciptakan itu, gitu ya. Kita bikin komunitas. Saya kira sekolah alhamdulillah memfasilitasi kita untuk itu ya. Ada pengajian orang tua, ada daurah seperti ini begitu. Jangan sampai kita ketinggalan untuk judul-judul seperti itu ya, karena itu fungsinya mencas iman kita, nah caski ya. Jadi harus kita ada majelis-majelis seperti itu, kita secara berkala menghadirinya, yang dengan itu insya Allah fluktuasi iman kita ya serendah-rendahnya tidak akan rendah-rendah amat gitu ya. Nah itu resep yang ingin saya bagi Pak ya, jadi begitu ya. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan memanage jiwa itu sehingga hatta ketika dia down sekalipun
dia tidak terlalu terpuruk, ya. Dan memang dalam Islam ini Pak, itu ada memang dalam Al-Quran bahwa ciri orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, bukan. Ya. Al-Quran mengakui itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa itu kadang-kadang jatuh dia pada dosa, tapi dia punya satu ciri. Ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dari surah Al-Imran itu. Ya. Begitu dia jatuh pada dosa, dia cepat sadar. Ya, astagfirullah, ini dosa ini. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Ya, begitu dia sadar dosa ini, langsung dia cabut dirinya dari dosa itu. Dia tidak bilang begini, ya tak kalam ini. Terlanjur bahasa maki. Nanti bisa ditobat. Tidak begitu dia. Begitu dia sadari bahwa ini dosa, dia langsung cabut dirinya dari dosa itu. Gitu ya. Kalau satu nanti dia jatuh lagi, begitu lagi dia. Cepat dia sadar begitu. Cepat dia bangkit dari kesalahannya. Dia tidak istilahnya mudah istilahnya itu mau memaklumi dirinya lah. Tidak apa-apa jika kapeng 1-2 kali, enggak. Dia cepat dia sadar begitu dan mencabut diri dari dosanya. Jadi itu resepnya Pak ya. Ya. Itu yang pertama ya yang saya jawab ya. Yang kedua, apa saja itu penghalang hidayah ya. Hidayah itu Pak mudah hilang pada diri kita kalau kita tidak hargai ya. Jadi semakin kita menghargai sesuatu itu semakin kita akan jaga kan ya. Kalau kita dapat emas 1 kilo tidak sembarang ditaruh itu emas itu bilangnya ditaruh di tempat-tempat yang mudah hilang, enggak ya, pasti kita jaga dengan baik supaya tidak hilang. Bahkan pikiran kita bagaimana sampai bertambah itu ya, karena kita sadari nilainya. Nah, hidayah itu Pak adalah hal yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Makanya kalau kita menyadari nilainya itu selalu diusahakan untuk menjaganya kan. Ya. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi Pak ya, hidayah itu, iman itu akan terjaga ketika kita selalu berbuat kebaikan. Ya, jadi rutinitas sholat itu kita jaga, insya Allah iman kita juga akan terjaga gitu ya. Ritual-ritual itu kita jaga, itu akan menjaga iman kita, menjaga hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Hidayah itu mudah hilang kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Jadi itu hidayah itu Pak, dia tidak langsung hilang sekaligus, bilang tiba-tiba jadi kafir, tidak begitu. Setan itu gampang istilahnya itu dia mahir itu mau mempengaruhi kita. Lakukan yang kecil-kecil saja dulu. Yang pertama yang sia-sia dulu. Ya hal-hal yang sebenarnya bukan jadi dosa tapi tidak menghasilkan pahala kalau kita lakukan gitu ya. Itu namanya kesia-siaan begitu ya. Ya. Itu dulu. Begitu kita banyak melakukan kesia-siaan, nah tingkatkan lagi dosanya setan ya. Tidak apa-apa jika kapan nyerempet-nyerempet yang hanya menghasilkan dosa. Dan begitulah seterusnya begitu ya. Jadi hidayah itu akan mudah hilang ketika kita memandang enteng yang namanya dosa. Semakin kita ngeri dengan yang namanya berbuat dosa, pelanggaran, insya Allah hidayah itu akan semakin terjaga pada diri kita, Pak. Ya. Jadi semakin kita berhati-hati dalam melangkah, ya selalu kita pastikan mau langkah-langkah ini selalu dalam koridor kebaikan dan kebenaran, maka insya Allah juga Allah akan menjaga kita, gitu ya. Jadi penjagaan Allah itu tergantung penjagaan kita. Maksudnya begini, itu kan kaidah hadisnya mengatakan begini, Pak. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Maksudnya jaga hak-hak Allah pada diri. Ya. Semakin kita punya sense kepedulian tentang hak-hak Allah pada diri kita, maka insya Allah hidayah itu akan semakin Allah jaga pada diri kita juga. Jadi tergantung kita, Pak. Ya. Makanya yang kedua juga yang harus senantiasa kita minta kepada Allah ini dulu, ya. Hidayah dulu sebelum kita minta yang lainnya. Nah, biasa itu. Jadi Pak begini ya, itu kualitas iman kita itu kalau kita mau ukur kita tergantung dari kualitas doa kita. Ya, orang yang pemahamannya baik benar begitu ya, yang selalu dia minta kepada Tuhan itu adalah hal yang paling mahal. Itu yang selalu dia minta. Yang paling mahal itu adalah hidayatul iman. Ya. Makanya yang harus senantiasa kita minta yang nomor 1, ya Allah jaga imanku ya Allah. Ya. Jaga ini iman dalam dadaku, jangan sampai dia pergi ya Allah, gitu ya. Sebelum kita minta sehat, sebelum kita minta rezeki, sebelum kita minta yang lain-lainnya, iman dulu yang diminta.
Karena tidak ada yang bisa menjamin kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak ya, yang bisa saya jawab. Allahu a'lam. Baik, syukran Ustadz. Selanjutnya ke Pak Guru Salman dari SD, silakan. Ya, baik, syukuran Ustaz atas kesempatannya. Saya tadi teringat kata Ustaz, ketika kita tidak bisa memasuki pintu surga dari segala pintunya. Jadi kita harus bisa memiliki ibadah yang kita handalkan dan ibadah yang skala prioritas. Bagaimana yang mana kita pilih saat ketika dua amal ibadah yang baik itu bersamaan, atau yang mana kita pilih ketika dua amal baik itu ada di kondisi kita itu. Misalnya antara kita harus berada di sisi keluarga orang tua, atau kita di tempat yang lain dengan pekerjaan kita, yang mana pekerjaan itu juga menjadi kewajiban kita dalam berkeluarga misalnya Ustaz. Demikian Ustaz. Baik ya, langsung saya jawab ya Pak Salman, saya Salman dari SD. Menentukan skala prioritas amal ya. Ya. Jadi ini memang ada ilmunya juga gitu ya. Jadi amal itu tingkat pahalanya itu tidak satu ya. Jadi ada amal yang lebih tinggi pahalanya dibanding yang lainnya begitu ya. Dan kita tidak bisa melakukan semuanya, makanya kita harus punya ilmu dalam menentukan yang mana yang jauh lebih afdal dibanding yang lainnya ya. Contoh sederhananya begini, kalau kita lagi di rumah mengaji, lagi baca Al-Quran, tiba-tiba ada tamu yang datang. Jangan kita bilang ke tamu itu, pulang kita lagi mengaji, Kak. Ya. Pada waktu itu yang amal yang paling afdal adalah menerima tamu, bukan mengaji. Gitu ya. Jadi di satu momentum itu ada amal yang paling afdal di situ untuk kita lakukan. Ya. Kalau tiba waktu sholat, ya bukan yang lain yang kita lakukan. Sholat dulu. Karena itu yang waktu itu yang menjadi kewajiban kita yang paling utama gitu ya dibanding yang lain, kecuali ada hal yang sifatnya darurat. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh Ustaz Salman ini adalah ini situasi khusus ya, orang tua jauh, kita berada di tempat yang lain yang di situ kita punya tanggung jawab pekerjaan dan seterusnya. Kalau bagi saya itu jangan dipertentangkan ya. Ya, birrul walidain adalah kewajiban kita sebagai anak gitu ya. Pekerjaan juga adalah kewajiban kita, sehingga bagaimana kita mengatur, yang penting ini orang tua ini tidak merasa tidak diperhatikan gitu ya. Itu saja ya, jangan lukai hati orang tua kita dengan akhirnya orang tua merasa tidak diperhatikan. Orang tua itu tidak menuntut kita untuk mengawal dia terus-terus, enggak sih, itu orang tua itu tidak begitu ya. Yang diminta, yang orang tua itu inginkan dari kita sebenarnya adalah bahwa dia merasa diperhatikan, itu saja. Ya, dari aspek kebutuhannya, dari aspek perhatian gitu ya. Tidak mesti kita harus tinggal sama-sama sama dia begitu ya. Kecuali kalau memang sangat rentah harus ada yang menemani, itu lain situasi dan kondisinya. Jadi harus kita lebih zoom lagi nih kondisinya Pak Salman ya, bagaimana kondisinya kita ini gitu ya. Apakah memang tidak ada orang lain bisa menemani saudara yang lainnya ya, sehingga memang kalau situasinya begitu Pak ya, memang orang tua kita ini rentah begitu ya, harus ada yang menjaganya, tidak ada sama sekali orang kecuali kita yang anak satu-satunya begitu ya. Ya tinggalkan pekerjaan kalau seperti itu. Maksudnya bagaimana caranya supaya kita membersamai orang tua, tapi kalau tidak sampai seperti itu jangan dipertentangkan. Jangan dipertentangkan. Yang diminta dari kita adalah orang tua kita itu tidak merasa bahwa tetap kita memperhatikannya. Ya, itu biasa kita sebagai anak sibuk, biar menelpon tidak sempat Tommy. Ya, sekarang alat komunikasi sudah sangat canggih luar biasa begitu ya. Kita bisa menyapa orang tua kita kapan saja gitu ya. Saya kira yang paling penting itu bahwa kita memperhatikan gitu ya. Dan orang tua itu pasti sangat memaklumi juga situasi anak-anaknya. Ya. Yang penting kita punya kepedulian ya yang tinggi kepada orang tua kita ya, itu yang saya kira harus kita pastikan ya, jangan sampai justru memang
kita larut pada pekerjaan kita, ini orang tua merasa tidak diperhatikan, merasa dicueki, ya itu jangan sampai terjadi. Ya, tanyakanlah kebutuhannya. Selalulah menegur sapa begitu ya. Munculkan diri kita kalau tidak terlalu jauh ya setelah berkala kita datang. Itu insya Allah kita sudah dalam kategori anak yang berbakti. Saya kira itu Pak Sama. Allah. Syukran. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Pak Guru Bustan untuk bertanya, dan perlu kami sampaikan waktu kita sampai jam 11:45. Ya, tapi kalau misalnya ada lagi yang bertanya, ya kita masih berikan kesempatan. Ya, tafadhol Pak Guru Bustan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru-baru ini bangsa Indonesia telah merayakan kemerdekaan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Yang kita ketahui bahwa di benak bangsa Indonesia itu kalau berbicara tentang kemerdekaan, maka yang terbenak dalam hatinya adalah bebas dari penjajahan. Yang ingin saya tanyakan, ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa di antara kemerdekaan itu adalah supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Namun dalam kenyataan akhir-akhir ini, di negara kita yang tercinta ini, kadang-kadang kebebasan itu, khususnya umat Islam, dalam menjalankan agamanya, kadang-kadang mendapatkan sebuah tekanan. Padahal dalam Undang-Undang Dasar kita menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia bebas menjalankan agama dan keyakinannya. Bagaimana pandangan Ustaz tentang kemerdekaan bangsa kita saat ini? Kepada Ustaz. Jawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Ustaz Bustan ya. Jadi kemerdekaan itu sebagaimana dalam pembukaan undang-undang seperti yang Bapak sebutkan ya, bahwa kita bebas menjalankan apa yang menjadi keyakinan kita, ya. Sehingga kita perlu untuk melihat situasi kita terkini, apakah betul-betul kita bebas merdeka atau belum ya? Ya. Kalau saya menilai ya secara maksudnya sekilas begitu ya, bahwa memang kebebasan berpendapat dan merdeka itu juga memang tidak bisa kita katakan ya semua mau kita ya, kita diikat oleh undang-undang, diikat oleh aturan-aturan ya. Kita boleh berpendapat secara pribadi tentang pendapat keberagamaan kita ya, dan itu dihormati ya. Tapi tidak boleh juga terkesan kita ini memberikan istilahnya itu, kita sebagai rakyat itu memberikan perlawanan yang frontal terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh memang yang berkuasa begitu ya. Ya. Selama kita beragama, kita sholat dengan baik begitu ya, dengan tidak ada yang mengganggu kita dalam menjalankan keberagamaan kita begitu ya, maka kita tidak boleh menjadi orang yang hanya berada pada posisi oposisi sebagai rakyat ya. Ya. Kalau dalam situasi tertentu kita merasa bahwa ini kok berlebihan, caranya mengekang, caranya memperlakukan kita dan umat Islam dan seterusnya,
tempuhlah cara-cara konstitusional, gitu ya. Ya, jangan menempuh cara-cara yang akhirnya itu kontraproduktif, gitu ya. Saatnya kita umat Islam harus lebih cerdas ya. Jadi perlawanan kita itu adalah perlawanan yang sifatnya konstitusional, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, begitu ya, sampaikan secara konstitusional pula, begitu ya. Ya, dan itu dijamin undang-undang, gitu ya. Dijamin undang-undang. Secara umum saya kira seperti itu, Pak ya. Memang ada situasi tertentu yang kita merasa bahwa ini umat ini dizalimi, begitu ya, tidak diberikan haknya dan seterusnya. Kita merasakan ada situasi seperti itu, tapi sekali lagi tidak boleh justru hal itu, tindakan-tindakan kita membuat itu kontraproduktif. Umat ini semakin disudutkan, gitu ya. Manfaatkan jalur-jalur konstitusional yang kita bisa tempuh, sehingga itu lebih elegan dan lebih dihormati dibanding kita menempuh cara-cara yang kekerasan dan seterusnya. Dan itu justru akan lebih memperparah masalah, gitu ya. Saya kira itu secara umum, Pak ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Ya. Baik, terakhir saya persilakan kepada Pak Sri Ihsan untuk bertanya. Tafadhal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang saya ingin tanyakan adalah ada hubungannya tadi ya dengan kebebasan sebenarnya. Bagaimana kiat-kiat kita menangani situasi sekarang ini di mana begitu bebasnya kita memiliki HP, mengakses media, di mana hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk Ibu tanya deh, siapa yang dari kemarin minta ke sini? Ya udah, waktu main HP mu kapan? Ya udah. Suaranya kayaknya terputus ini, suaranya. Mikrofonnya Termute kayaknya, Pak. Tidak kedengaran pertanyaannya. Diaktifkan mikrofon tak ya? Ya, oke Pak Ustaz. Akses media kan begitu lancar sekarang ya. Tanpa kita sadari itu biasanya tiba-tiba akses, pornografi, apa dan sebagainya itu bisa masuk ke HP kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, setiap hari ini kita pakai HP untuk tetap menjaga hidayah kita. Silakan Pak Ustaz. Ya, bagus sekali ya. Pertanyaannya Pak Ihsan ini. Terima kasih Pak. Ya, jadi memang hari-hari ini kita situasinya di era digital ya, di mana dunia di genggaman kita, di smartphone kita bisa mengakses informasi, tapi ya begitulah namanya smartphone itu ya semua di situ, begitu ya. Ya, betul. Jadi yang diminta dari kita adalah bagaimana kita punya kekuatan secara personal untuk punya kekuatan memfilter hal-hal negatif dari media sosial yang ada di tangan kita, begitu ya. Kaidahnya begini Pak ya, jadi sesuatu yang memang itu di luar kendali kita itu tidak bisa istilahnya tiba-tiba muncul dia di layar kita, itu kan kecuali kalau kita sendiri yang mengaksesnya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau tiba-tiba muncul ya, nah, itu kita harus punya istilahnya itu usaha preventif ya, bagaimana supaya situs seperti itu tidak terlintas di layar smartphone kita, begitu ya. Jadi carilah ilmunya itu untuk memblokir hal-hal seperti itu, walaupun mungkin itu salah satu cara ya. Yang kedua, begitu dia muncul ya harus langsung ditepiskan, jangan diperturutkan, begitu ya. Nah, begitu. Nah, makanya kita harus selalu memperbaharui niat. Kenapa ini selalu buka HP ini? Selalu kita berniat membuka hal yang bermanfaat, begitu ya. Jadi segala sesuatu dimulai dari niat, begitu ya. Kenapa kini scroll di HP kita itu berselancar di dunia maya itu, perhatikan motivasinya, jangan cuma sekedar menghabiskan waktu. Nah, sekarang ini yang saya ingin ingatkan bahwa salah satu pencuri waktu kita yang paling ganas itu adalah smartphone. Terus kita akui, begitu ya. Sehingga itu kita harus punya kemampuan mengendalikan diri kita, jangan sampai kita larut pada hal-hal yang tidak produktif pada media sosial. Ya.
Dan ini memang diakui oleh juga para pakar manajemen waktu ya. Saya baca buku siapa lagi namanya ini, bukunya juga cukup terkenal itu ya. Ya, kuasai waktumu, kau menguasai duniamu, ya, hidupmu, begitu ya. Di situ itu beliau menulis bahwa sekarang ini kita berada di era surel, di mana surel itu menjadi faktor pengganggu yang luar biasa terhadap produktivitas manusia. Ya, di dunia kerja, di dunia pekerjaan dan seterusnya, itu ternyata Pak ya, itu diakui ya bahwa ini surel ini menjadi faktor pengganggu yang luar biasa ya, menurunkan produktivitas, sehingga memang diperlukan dari kita ini kemampuan untuk mengendalikan itu ya. Jadi motivasi kita itu harus nanti kita jaga. Kenapa kita lagi buka-buka HP ini, untuk apa gitu ya? Apakah sekedar untuk membunuh waktu? Ya kalau sekedar menghabiskan waktu itu kita jadi membunuh waktu kita, berdosa kita menyanyiakan waktu itu. Dan itu harus nanti kita hadirkan di kepala kita, Pak. Sehingga selalu kita mengakses hal-hal yang bermanfaat saja. Ya, kalau sudah hal-hal yang mengarah pada kesia-siaan, kita langsung hentikan. Ya, jadi itu kembali kepada diri kita, komitmen pada diri kita, Pak ya. Kalau kita ingin dijaga ya, kita menjaga diri kita dari hal yang sifatnya sia-sia. Itu tingkatkan komitmen kita. Selalu kita tanyakan, kenapa kita lagi buka ini, untuk apa gitu ya? Apakah kita di sini dapat ilmu, dapat kebaikan atau tidak? Ya kalau kita tidak bisa jawab ya tinggalkan. Ya. Dan kita harus tegas untuk judul seperti itu, karena akhirnya kalau kita tidak tegas, Pak, ya kita larut pada kesia-siaan demi kesia-siaan, dosa demi dosa, gitu ya. Dan itu yang akhirnya membuat hidup kita tidak produktif. Ya. Makanya perlu untuk setiap hari, Pak ya, kita evaluasi ini, waktu saya habis ini 24 jam ini apa saja, ini item-itemnya dia habis untuk apa gitu ya. Ya. Yang dengan itu kita menemukan jawabannya, oh kita perlu kurangi itu yang namanya berselancar di dunia maya. Ya, dan kita pastikan bahwa ketika kita berselancar kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan bukan dosa. Ya. Nah, kalau kita punya komitmen yang tinggi tentang judul seperti itu, maka insya Allah kita akan terjaga. Ya. Memang pada saat tertentunya kita hanya lalai, jatuh dan seterusnya. Ya, saya mengatakan bahwa orang yang beriman itu bukan orang yang tidak pernah jatuh pada kelalaian. Biasa jatuh tapi dia cepat bangkit dan tersadar gitu ya. Itu kaidahnya Pak ya, yang bisa saya bagi. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, walaupun saya percaya dan yakin sekali banyak pertanyaan-pertanyaan dari guru yang akan disampaikan. Tapi karena waktu yang batasi kita, maka kita cukupkan sampai di sini. Baik, mari sama-sama kita tutup. Kita tutup kegiatan daurah kita dengan sama-sama membaca doa kafarat majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Ustaz. Terima kasih. Ya. Ribuki. Sudah bisa live. Ya, makasih live ya. Makasih. Syukran Ustaz, syukran Ustaz. Barakallah. Barakallah. Syukran. Jazakallah khair. Resume jangan lupa dikumpul jam 1 untuk sit di yang protokol lain sit di Ibrahim. Pas mencatat lagi Pak Subhan. Sabar Ustaz Subhan, sabar. Bagaimana caranya melihat? Nah saja. Pak Subhan tidak mencatat. Ya alhamdulillah saya tidak. Itu aturannya Pak Subhan itu jam 1. Tidak bisa.
Jam berapa kumpulnya Ustaz? Jam berapa dikumpul Ustaz? Jam 2. Bisa dikumpul sekarang Pak Ustadz? Kan ada jalurnya tuh tempat kumpul. Untuk seat Bu Guru dikumpul di divisi seat, berarti dikumpul di Bu Guru Antis. Ya, oke. Kumpul. Bisa nih. Pak Rizal. Mau kumpul kita Pak Rizal sekarang. Langsung jawab itu. Coba lihat kaki yang terakhirnya lah Pak Gus. Yang terakhirnya.